Ingin tahu di mana level spiritualitasmu sekarang? Ingin tahu perjalanan tasawufmu sekarang? Ingin tahu sejauh mana ruhanimu jernih? Lihat nafasmu. Nafas memperlihatkan berada di mana makom spiritualitas kita. Jika ingin jelas, ikuti podcast ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Kita hari ini akan melanjutkan ngaji panjungannya yang pekan lalu. Pekan lalu kita telah membahas mengenai an-nafasu tarbihul qulub. Terus selanjutnya apa? Bila ta'ifil guyub. Bila ta'ifil guyub, dengan kegaiban nafas ya. Hari ini kita lanjutkan lagi, Pak. Ya, Silahkan, jadi Pak. kalau teman-teman ingin memahami kegaiban nafas bisa dilihat di podcast yang lalu ya. Iya. Yang menjelaskan an-nafasu tarwihul qulubi bila ta'ifil guyubi. Nafas itu menenteramkan hati, menenteramkan jantung dengan kelembutan kegaiban-kegaibannya. Nah, sekarang kita membahas, Mas, sebuah tradisi sufi tentang 3 level kita sebut ya 3 level pencapaian spiritual yang dihubungkan dengan nafas. Pencapaian spiritual. Pencapaian spiritual, walaupun sebenarnya istilah seperti itu tidak tepat ya, tapi ya mau gimana ya. Nah, kita ya, akan mau gitulah istilahnya. Kalau sudah dikata-kata selalu ada begitu. Ada batasannya. Ya, selalu ada butuh terminologi, butuh definisi, butuh batasan gitu. Padahal nanti kalau sudah di ruang tasawuf atau di ruang spiritual kayak gitu luruh semua sebenarnya. Nah, teman-teman yang sudah punya buku panduan praktis zikir nafas silakan dibuka halaman 25 ya. Kita masuk ke subbab baru yang sangat menarik, yaitu dari pemilik waktu hingga pemilik napas. Pemilik waktu hingga pemilik napas. Nah, ya, jadi ini saya ambil dari kitab Risalatul Qusairiyah, Mas Jawer. Ini ada tulisan ini ada di Risalah Qusairiyah. Nah, teman-teman yang senang ngaji kitab kuning silahkan dibuka, nanti bab an-nafasu, bab nafas. Itu di tengah-tengah itu. Halamannya nggak hafal. Nah, ini saya ambil dari situ ya. Nah, saya baca paragraf demi paragraf. Untuk lebih memahami kedalaman makna napas dalam tradisi sufi, kita perlu menengok pada hierarki tingkatan spiritual. Yang menarik, yang sangat menarik, yang diajarkan oleh Imam Qusairi. Ya, kitabnya namanya Risalatul Qusairiyah, tulisan Pak Qusairi. Nah, hierarki ini tidak hanya mengklasifikasikan tahapan perkembangan batin, tetapi juga secara intrinsik mengaitkan setiap tingkatan dengan kualitas dan kesadaran seseorang terhadap napasnya. Nah, ini berarti bukan cuma melihat ini kamu sampai tingkatannya mana gitu. Iya, tapi terhubung dengan napas. Terhubung dengan napas. Nah, nanti ada 3 tingkatan ya. Ini adalah sebuah tangga pendakian spiritual di mana setiap anak tangganya membutuhkan pemahaman dan penguasaan diri yang lebih dalam. Ya, saya rangkum dulu sebentar, nanti kita bahas lebih rinci ya, Mas ya. Jadi Imam Qusairi membagi pencapaian atau hierarki tingkatan spiritual dalam hal napas itu ada 3 level. 1, sohibul wakti. Orang yang terpaku pada waktu. Oh, terpaku ya, sahabatnya waktu. Dia kalau bahasa Arab kan begitu ya. Sohibul wakti, sang pemilik waktu, bukan sang pemilik waktu Allah, bukan. Maksudnya orang yang terlalu terpaku kepada sang waktu, kepada waktu. Terlalu terkurung mungkin ya, Pak? Iya, terkurung, terjebak, diperbudak oleh waktu. Nah, gitu. Nanti orang yang napasnya pendek-pendek. Nanti gitu ciri fisiknya begitu, Mas. Ciri fisiknya. Lalu yang kedua, sohibul ahwal. Sohibul ahwal. Pertama sohibul wakti. Yang kedua sohibul ahwal, orang yang berada di dalam ahwal. Ahwal itu suasana batin. Baperan tidak termasuk apa? Bukan, ahwal itu positif. Oh, positif. Nah gini, Mas Jawer kalau zikir terus nangis, itu namanya ahwal. Iya. Mas Jawer kalau zikir ada getaran batin, ada rasa kebahagiaan, tapi sebentar. Sebentar. Beda dengan makom ya. Kalau makom itu dia
continue. Terus menerus lah. Terus menerus. Kalau ahwal itu bernangis wes, jadi berzikir nangis, nanti habis itu ya makan guyon sama temennya gitu. Nah, itu masih sohibul ahwal, tapi bagus itu. Nah, yang paling tinggi yang ini, yang sohibul anfas. Orang yang setelah menguasai nafasnya. Jadi ada 3 ini. Yang pertama, dia nggak menguasai nafas sama sekali. Dia nggak gelaibo itu bahasa Indonesianya. Tidak menyadari. Tidak menyadari nafas dia. Nah, itu yang sohibul sohibul wakti tadi. Jadi ada 3 level ya. Sohibul wakat, sohibul wakti, sohibul ahwali, dan sohibul anfasi. Jadi ada 3 level ini. Yang paling tinggi adalah sohibul anfas. Pada prinsipnya sohibul anfas adalah mereka yang telah menguasai napas mereka, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Sudah masuk ke dimensi napas sebagai napas spiritual, Mas. Yang kemarin bila ta'iful ghuyubi itu. Kalau yang sohibul wakti, dia masih terpaku kepada nafas yang naik masuk keluar, nah masih berusaha ngitung, itu. Jadi masih di level jasadiyah. Ya. Jadi nafas sebagai nafas jasadiyah. Kalau jasadiyah berarti ada ruang dan waktu. Kalau ada ruang waktu berarti ada sekarang, ada dulu, ada nanti. Ketika ada dulu berarti muncul kecemasan. Ketika ada nanti, kalau ada dulu muncul kesedihan. Ada nanti muncul kecemasan. Jadi sohibul wakti orang yang terkungkung di dalam emosi negatifnya. Nah, itu nanti kita bahas satu-satu ya. Sekarang kita bahas rinci. Saya baca paragraf kata demi kata. Kita bahas sohibul wakat dulu ya, Mas ya. Sebenarnya ini saya tulis pemilik waktu, sebenarnya tidak terlalu tepat ya. Jadi orang yang terkungkung di dalam waktu. Yang baca bukunya dicoret aja nggak apa-apa. Yang tulis bukunya yang sudah punya bukunya itu dicoret. Sohibul waktu bukan sang pemilik ya. Tetapi orang yang terkungkung di dalam ruang waktu. Ini adalah tingkat awal ya, atau boleh dibilang pondasi paling dasar dalam perjalanan spiritual. Biasanya Mas Jawair, orang itu berjalan spiritual itu muncul kecemasan dulu, ketakutan dulu, kemarahan dulu, baru kepengen berspiritual ya. Iya, takut dulu, cemas dulu, baru mencari. Ya, itu tentu hal wajar dan itu 99% orang begitu. Nah, orang kalau nggak ada cemas, nggak ada takut, nggak ada marah, nggak ada kecewa, nggak ada gelisah, ya ngapain gitu? Kan pikirannya kan begitu. Karena bagi banyak orang berjalan spiritual itu sebagai obat. Obat tetap pelarian ya? Iya, makanya lari dari masalah lalu cari obat. Nah, itu sebenarnya tidak salah, tetapi belum puncak keindahan. Ya, ini saya lanjutkan. Pada level ini ya, sohibul wakti atau yang terkungkung dalam waktu itu, seseorang masih sangat terikat oleh hukum-hukum ruang dan waktu. Kesadarannya didominasi oleh dimensi temporal dan spasial. Spasial itu ruang. Temporal itu waktu. Jadi ya dia itu hidup itu ya dulu, sekarang, nanti di imajinasinya. Walaupun pada hakikatnya dulu, nanti, sekarang nggak ada. Ilusi itu. Pada hakikatnya ya. Ya coba, sebenarnya kan yang ada sekarang. Ya kemarin nggak ada. Nanti nggak ada. Yang ada itu sekarang. Jadi sebenarnya dulu, nanti, dan sekarang itu jadi satu, Mas. Tapi orang yang sohibul wakti ini masih terkungkung. Ya. Kesadarannya didominasi oleh dimensi temporal dan spasial. Seringkali terjebak dalam penyesalan. Nah, penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Berarti nek Mas Jawair masih gitu, berarti levelmu ini. Jadi masih, aduh dulu kok gitu ya. Dulu besok gimana ya? Atau wah dulu kok gitu. Nah besok terus gimana ini? Nah itu berarti levelmu ini. Mereka adalah individu yang hidup dalam kesadaran kronologis. Jadi ada kronologisnya. Selalu ngitung itu kemarin harusnya nggak gitu lah. Kalau kemarin nggak gitu, sekarang nggak gini. Padahal gitu. Ya, padahal gini loh Mas Jawair. Kalau seandainya kemarin tidak begitu, misalnya, apakah sekarang terus lebih baik? Ya enggak, belum tentu. Ya belum tentu kan, belum tentu itu. Ya. Saya mau tak kasih contoh lucu lah. Contoh lucu sebelum masuk ke ini, biar teman-teman mudeng maksudnya.
Karena orang itu kalau hidup di dalam kesadaran kronologis itu Mas, di mana setiap momen diukur dan dinilai berdasarkan urutan waktu itu kadang-kadang munculnya penyesalan. Ini kasih contoh ini. Ada seorang laki-laki, sebut saja namanya Malik misalnya. Nah, si Malik ini depresi Mas, karena biar penonton yang namanya Malik. Ya Malik, ya ini nggak sengaja kalau ada namanya. Katanya ada soalnya komentar itu. Oh ada ya, ada. Nyun sewu ya. Ini kebetulan, hanya kebetulan aja. Nah Mas Malik ini Mas Jawahir, depresi karena nggak jadi nikah sama Mbak Zaitun. Jadi dia itu sampai depresinya itu dia oleh keluarganya dibawa ke rumah sakit jiwa, depresi. Nah dokter jiwanya atau spesialis jiwa atau psikiaternya nanya itu, loh Mas Malik kok sampai depresi kayak gini tuh kenapa? Seandainya dulu saya menikah sama Zaitun, saya pasti bahagia dong. Nah, kan. Orang beruntung sekali orang kalau menikah sama Mbak Zaitun, saya kok enggak nikah sama Zaitun. Terus dokternya pinter, Mas Maliknya diajak jalan-jalan, yuk jalan-jalan ke bangsa lainnya. Nah, ada orang laki-laki nuangis di kerangkeng. Ditaleni gitu karena marah-marah terus, sedih, kecewa. Pokoknya sangat tantrum lah. Nah, lebih stres dari dia lah, lebih stres dari Mas Malik itu. Terus Mas Maliknya lihat, nah, itu siapa dok? Orang kok sampai kayak gitu itu, sampai menderitanya kayak gitu, kok sampai ditali sampai gitu itu siapa? Dokternya bilang itu suaminya Mbak Zaitun. Itu suaminya Mbak Zaitun. Artinya apa Mas? Artinya bagi Mas Malik ini menikah sama Mbak Zaitun itu keindahan. Tapi sebenarnya belum tentu. Yang nikah sama Mbak Zaitun bisa lebih stres itu. Nah itu kalau kita hidup di dalam kesadaran kronologi semacam itu Mas Jawahir, itu seakan-akan kita itu kayak sombong gitu. Kayak sombong, seandainya aku dulu nggak begitu, pasti aku sekarang lebih baik. Seolah-olah bisa menata semuanya ya. Iya. Misalnya Jawahir, seandainya dulu saya masuk ke fakultas ini, katanya saya lebih sukses daripada ini. Ya belum tentu kan? Belum tentu. Tidak tahu. Ya tidak tahu. Ya kan? Gitu ya. Itu maksud saya, jangan terlalu terkungkung di dalam kesadaran kronologis semacam itu, seakan-akan kalau A pasti B, kalau C pasti D gitu, enggak tahu kita itu. Ya kan? Ya cuma ketoe kan cuma. Kelihatannya. Misalnya ini saya kasih contoh. Seorang mungkin merasa bahagia ya. Seorang mungkin merasa bahagia hanya ketika rencananya berjalan tepat waktu. Atau merasa cemas karena batas waktunya yang mendesak. Nah, orang itu kadang-kadang merasa kalau saya bisa ini di waktu ini misalnya. Kalau saya umur 27 tahun sudah punya rumah. Saya pasti sukses. Seakan-akan dia ngitungnya selalu begitu. Orang semacam itu tuh biasanya hidupnya kayak balapan, Mas. Tahu balapan enggak? Balapan itu bahasa Indonesia apa bahasa? Ya, balapan bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia ya. Nah, orang itu hidup di rumah sana, menurut dia itu balapan. Jadi yang sampai duluan itu yang menang. Perlombaan ya. Oh iya, hidup itu dikira perlombaan, padahal enggak. Lah kalau perlombaan jurinya siapa? Jurinya masing-masing. Wong kalau Allah itu kan inna akramakum indallahi atqakum, ya kan, orang sukses, orang paling mulia ya yang bertakwa. Dan bertakwa itu tidak selalu harus dikaitkan dengan material. Tapi jangan Mas Jawahir, jangan salah sangka kalau tasawuf anti materi. Tasawuf itu enggak anti materi, tasawuf itu mensyahadati materi. Menyadari materi tasawuf. Ya, jangan disalah paham itu. Kondisi batin mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di lini masa kehidupan. Dulu saya kok TK begini, nah jadinya trauma. Ya orang-orang traumatis itu kan orang yang hidup yang di benaknya itu peristiwa-peristiwa di dalam lini masanya. Oh saya dulu TK diginikan, saya dulu SD diginikan, dulu SMP diginikan. Akhirnya dia punya kesimpulan matematika menyedihkan. Karena dulu waktu SD belajar matematika dimarahin bapaknya. Waktu SMP belajar matematika dimarahin gurunya. Waktu SMA belajar matematika dipermalukan temennya. Akhirnya benci matematika. Itu orang yang terkungkung di dalam lini masa waktunya itu. Yang disebut sohibul waqt tadi.
dalam kondisi atau level sohibul waqt, napas seringkali tidak disadari sepenuhnya lah ini. Jadi belum sohibul nafas, sebelum sohibul nafasi, dia belum menyadari napasnya sepenuhnya. Jadi makanya pikirannya kemana-mana, Mas. Sehingga kalau di buku Dzikir Nafas ini, kalau teman-teman melihat level-level dzikir nafas jasadiyah itu pertama kan menyadari keluar masuknya nafas. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersempit ini waktu itu, Mas. Jadi kan orang itu kan, kalau saya itu senang pakai kata belarak-belarak. Belarak-belarak itu lari-lari atau berada di tempat terlalu liar gitu. Jadi pikirannya 10 tahun yang lalu dia kok dulu menyakiti saya. Pikirannya liar kemana-mana. Kemana-mana. Yeah. Padahal 10 tahun yang lalu masih diinget-inget. 20 tahun yang lalu diinget-inget ya. Padahal sudah 20 tahun yang lalu. Lalu tiba-tiba melompat 10 tahun yang tahun lagi gimana? Tiba-tiba ke sana. Itu namanya kan belarak-belarak. Kalau orang Jawa itu belarak-belarak itu melompat-lompat kayak kuda liar gitu, Mas. Nah, itu orang seperti itu kan lini masa atau kronologi waktunya kan terlalu luas. Nah, nafas itu nanti akan mempersempit gini loh. Akan mempersempit dulu, sekarang dan nanti itu jadi sempit itu loh, Mas. Kalau dia sempit, kesedihannya menyempit, kecemasannya menyempit gitu. Orang cemas itu kan terlalu jauh, misalnya mencemaskan 2 tahun yang akan datang. Kalau Mas Jawari kan paling mencemaskan besok karena mau wawancara, ya kan? Paling mencemaskannya kan 3 hari kan. Ya sudah kan yang cemaskan itu. Tapi orang yang betul-betul lini masa waktunya terlalu luas, yang dicemaskan itu 20 tahun yang akan datang. Soal aku 10 tahun lagi gimana ya? Nah, itu. Padahal nikah aja belum. Tapi mikir nanti anakku gimana ya? Itu mikirnya terlalu jauh itu. Nah, kesadaran nafas itu mempersempit itu. Nah, nanti kalau terus-menerus jadi satu, Mas. Jadi kalau sudah sohibun nafasi nanti, sekarang nanti dulu adalah satu waktu yang sama. Satu kesatuan. Nah, satu hal yang sama. Jadi dalam kondisi level sohibul waqt, nafas seringkali tidak disadari sepenuhnya. Ya. Jadi nafas, makanya tadi saya bilang di awal, nafasnya pendek-pendek, Mas. Dan seringnya unjalambekan. Nah, gitu. Tahu nggak unjalambekan? Menghela nafas. Menghela nafas, terlalu sering itu menghela nafasnya. Ya, gitu. Itu sohibul waqt. Ia bekerja secara otomatis, mengikuti ritme pikiran yang bergejolak, yang saya bilang belarak-belarak tadi. Melompat-lompat. Kalau di buku-buku pemberdayaan diri disebut manketing. Pikiran kera itu loh. Manketing. Orang kan lompat-lompat gitu. Kera kan lompat-lompat kemana, ke sana kemari. Dan itu kayak pikiran. Melompat kemana-mana. Ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, napas menjadi cepat dan dangkal. Jadi kalau nanti ini sudah masih sohibul waktu apa sudah sohibutun nafasi sih? Dilihat nafasnya. Jadi nafas bisa melihat sampai di mana perjalanan spiritualmu. Wah, ini di hooknya ini. Ingat-ingat ya. Jadi nafas bisa menggambarkan sampai di mana level spiritualmu. Nah, mengapa demikian tadi alurnya? Jadi orang tidak menyadari nafas, akhirnya apa? Akhirnya cemas, takut, sedih, macam-macam, dia bergejolak, sehingga nafasnya pendek-pendek. Ya itu. Ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, nafas menjadi cepat dan dangkal. Ketika terperangkap di dalam kemarahan akan masa lalu, napas menjadi terengap-engap. Ngap-ngap itu nah gitu loh, Mas. Padahal kejadiannya itu mungkin 5 tahun yang lalu. Ketemu orangnya, padahal orangnya itu yang nyakiti udah lupa. Kamu itu, aku kenapa ya? Kita langsung terengap-engap. Nah, itu betul-betul belum menyadari pernafasannya. Masih terperangkap di masa lalu. Masih terperangkap. Ini adalah kondisi di mana diri diatur oleh jam dan kalender. Jadi hidupnya itu terperangkap oleh waktu, ya, dan oleh ruang. Aku dulu tanggal 18 jam 10. Di sini, wah, lu ingat betul loh, Mas. Di sini orangnya pakai baju ini, AC-nya mati, kipas anginnya nggak nyala, makannya nggak enak, orangnya jengkelin itu ingat semua itu imajinasinya. Nah, itu kalau bahasa psikologisnya ya trauma. Ya, itu bahasa psikologis ya.
Trauma itu kan memori negatif di masa lalu. Ini adalah kondisi di mana manusia diatur oleh jam dan kalender tanpa kesadaran yang mendalam akan momen ini. Jadi di pikirannya itu hidupnya saat ini, tetapi mikir dulu, mikir masa depan. Yang dipikir itu di sini, tapi dia itu hidup saat ini, tapi yang memikirkan hal di luar hari ini. Seorang sahibul waqt cenderung melihat waktu sebagai sesuatu yang dikejar, dikendalikan, atau bahkan ditakuti. Ya tadi yang saya sebut Mas, hidup itu menurut dia itu perlombaan. Oh yang menang ini, yang menang ini, yang menang ini gitu. Yaitu hidup itu ya itu kalau di dalam Al-Qur'an itu makanya Allah itu sangat sangat tidak menyukai ya orang-orang yang terlalu materialis. Terlalu materialis itu maksudnya dia itu mengumpulkan harta atau materi itu hanya untuk dihitung. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa adada. Wailul likulli humazah. Bejo Cilaka betul itu. Celaka betul. Wailul likulli humazah. Humazah itu celaka betul. Siapa itu alladzi jama'a malan? Yaitu orang yang mengumpulkan materi wa adada dan hanya dihitung, Mas. Mas Jawahir itu ngumpulin materi beli HP gitu misalnya, beli HP bagus tuh. HP misalnya harganya 2 digit. Mas Jawahir misalnya. Itu gue engkak itu. Engkak itu apa ya? Engkak. Hanya untuk pamer-pamer gitu. Untuk ria. Apa namanya itu? Validasi. Wah, Jawahir sukses ya. HP-nya harganya 2 digit. Nah, itu hanya untuk itu. Padahal dipakai cuma untuk scrolling aja. Nggak dimanfaatkan untuk hal produktif. Ya. Kalau HP bagus untuk produktif itu bukan wa'adada, itu bukan hanya dihitung kalau itu Mas, itu memang penting. Iya kan? Iya. Itu memang penting, bagus kalau itu. Tetapi kalau orang mengumpulkan materi hanya wa'adada, hanya dihitung-hitung. Nah, itu yang dibendu Allah, yang dibenci oleh Allah. Jadi bekerja itu sangat dihormati di dalam Islam. Tetapi kalau kamu bekerja hanya untuk pamer, hanya untuk perlombaan tadi, orang dihitung itu kan kepengen membandingkan kan Mas. Saya lebih sedikit, saya lebih banyak, dia lebih sedikit, dia lebih banyak kan gitu, hanya dihitung. Saya lebih sukses. Saya lebih sukses. Itu orang yang alladzi jama'a malau wa adada, yaitu orang yang hanya ngumpulin harta hanya untuk dihitung. Lah nek ngono kuwi engko terus akhirnya fil khutamah. Di dalam api yang yang menyala-nyala. Wa ma adraka mal khutamah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah. Lah, itu terus nanti efeknya ke pencernaan loh, Mas. Oh, itu kalau dibaca Al-Qur'an betul-betul. Nah, itu ya jadi ya semoga itu Mas Jawahir saya itu nggak ada di sini. Stres Mas, orang gampang stres. Mereka mengukur kesuksesan dan kebahagiaan dari seberapa baik mereka memanfaatkan materi, memanfaatkan waktu. Seringkali melupakan kualitas kehadiran mereka di dalamnya. Jadi menyesal, ya, hidup di dalam penyesalan. Nah ini yang ya semoga kita nanti nggak di sini. Sekali-kali nanti bisa nyicipi keindahan ibadah menjadi sahibul ahwal, Mas. Kita bahas berikutnya sahibul ahwal, insya Allah. Ya, sampai jumpa di pembahasan buku Panduan Praktik Dzikir Nafas selanjutnya. Ya. Jadi kawan Sufi di mana Anda berada yang mungkin pertama kali nonton video ini dan merasa ingin memiliki bukunya, bisa menghubungi admin di kolom deskripsi. Tapi nggak harus kok, nggak harus, santai aja. Ya nggak harus ngikutin ini kan ya bisa. Ngikutin ini bisa. Atau yang belum pertama kali nonton video ini silahkan nonton 40 video sebelumnya. Ya, kan ada playlistnya. Ada playlistnya. Ini silahkan. Video ke-43 kalau nggak keliru. Lebih hilangnya Pak. Iya, lebih ya. Lebih. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.